setiap kali ada mention atau apa di Instagram kita selalu di tag. Tag Warung Sahabat. Pemikiran milenial itu maunya cepet, murah, kualitas bagus. Ya Bang ya? Muka nggak seperti muka model, tapi kepercayaan dirinya seperti model. Ya kalau berwirausaha itu pemikirannya pragmatis, nggak membangun sistem. Hanya KWU-an, jualan di CFD dan sebagainya itu malah kita capek doang kan. Suatu cita-cita yang nantinya kita dapat bergerak bersama untuk meraih tujuan. Assalamualaikum sahabat pergerakan dimanapun Anda berada. Kembali lagi Anda sedang menonton salah satu segmen di PMI UNES yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu. We share idea, we share opinion, and we share experience. Tentunya dengan saya, Wahib, tuan rumah dari Dialog Kader. Oke sahabat, kali ini di segmen kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Sering dia disebut sebagai CEO Warung Sahabat ya. Dia adalah sahabat Tata. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Say hi. Hai. Para sahabat-sahabat ini. Ya. Sahabat Tata ini kalau ada pertanyaan apa yang lebih manis dari madu? Jawabannya tentu senyumnya sahabat Tata. Gimana? Warung Sahabat lancar ini? Alhamdulillah sekali, Warung Sahabat saat ini sudah lancar. Alhamdulillah pengaruhnya itu di sahabat seluruh Nusantara, alhamdulillah ada. Berarti jaringan itu kita gunakan langsung? Gunakan langsung. Setiap kali ada mention atau apa di Instagram kita selalu di tag. Tag Warung Sahabat. Berarti sudah naik lah integritasnya ya, sudah naik lah. Yang dulunya awalnya 200-an, sekarang sudah hampir 1000. Masya Allah. Oke, ini sahabat Tata ini salah satu sahabat atau kader yang bergerak di bidang wirausaha di PMI UNES ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang jiwa entrepreneur ya, jiwa kewirausahaan dengan salah satu masternya ya, ahlinya ahli. Bukan ahlinya. Ahlinya ahli itu Pak Ndul. Pak Ndul. Iya, kalau saya enggak. Oke, sahabat, sebagai mahasiswa tentu kita ada kewajiban untuk menjadi atau belajar lah kewajiban kita. Pasti. Penting nggak sih kita memiliki jiwa kewirausahaan sebagai mahasiswa itu sendiri gitu? Ya kalau ditanya penting nggak penting ini tergantung kita, diri kita sendiri. Istilahnya apa ya? Intinya ketika kita menjadi mahasiswa itu memang prioritas pertama kita adalah belajar. Prioritas pertama kita belajar. Akan tapi ketika belajar ini hanya teori-teori saja, nggak diimbangi dengan pengalaman, experience berwirausaha dan sebagainya, nanti ketika kita keluar nanti jadinya malah nol kayak gitu. Soalnya istilahnya ketika kita berwirausaha di situ mentalitas kita dibangun atau dibentur lah istilahnya. Kita bekerja sama dengan banyak orang, terus kita komunikasi, ketika kita juga menguasai lobbying dan lain sebagainya. Seperti itu sih pentingnya itu. Berarti bagi mahasiswa prioritas memang belajar, tapi tidak kalah penting untuk memiliki pengalaman tertentu sebagai bekal setelah lulus nanti ya. Iya, jelas. Kalau kita sebagai mahasiswa kalau hanya mengandalkan pekerjaan saja kan sekarang sudah susah, semuanya sudah susah. Apalagi sekarang sudah sistemnya IoT. Itu aturnya Internet of Things. Jadi kita semuanya itu serba internet semua gitu. Kita juga sebagai pekerja kan kita hanya di sebatas robot. Nah itu sudah digantikan oleh IoT itu. IoT. Nah seperti itu. Ya tadi dari Mas Tata tadi banyak sekali salah satu pandangan ya bahwa mahasiswa itu kalau bisa mencari pengalaman di luar dan untuk survive ke depan tentu kita harus punya bekal seperti pengalaman dan wirausaha gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran itu tuh kita harus tahu ya strategi yang baik untuk berwirausaha di era terkini, Mas Tata. Oh gitu. Nah, kira-kira gimana? Kalau strateginya itu di era sekarang itu kita harus mengikuti pemikiran milenial. Pemikiran milenial. Ya, pemikiran milenial itu maunya cepat, murah, kualitas bagus. Iya Bang ya? Iya, terbaik, murah,
praktis, banyak simpel, enak-enak ya Mas. Pokoknya itu serba instan semuanya. Nah itu juga kita harus ketika kita mau berwirausaha, ketika kita mau membranding sebuah produk juga harus seperti itu. Maksudnya melihat analisis dari milenial ini. Ya cepat kita menggunakan apa yang sering digunakan oleh milenial, misalnya seperti media, Instagram dan lain sebagainya. Situ juga nanti kita belajar banyak situ, ada branding, ada konten kreator dan lain sebagainya di situ. Nah itu sih. Berarti pertama tadi untuk melihat analisis pasar dulu, yaitu pasarnya adalah millennials, kemudian kita jual dengan strategi milenial juga. Harus. Produknya bagaimana kira-kira Mas? Produknya lebih baik itu sekarang itu eranya komunikasi. Kita misal ya, kita membicarakan produk apa istilahnya, misal buku ini, buku ketika kita jual hanya sebatas buku seharga, misal buku apa ya, buku Menjerat Gus Dur seharga 110, hanya sebatas itu kalau kita sebelumnya nggak giring narasinya atau kita nggak membuat narasi tersendiri perihal apa istilahnya produk tersebut, nah itu milenial nggak akan tertarik, karena milenial juga lebih mengutamakan emosi. Karena sifat milenial salah satunya itu happiness. Ya, maksudnya yang sering seneng. Awalnya dipancing dulu, dibikin seneng dulu. Ya, nanti gitu. Ngeluarin duit gampang kayak perkara Kelly sementing gak seneng saya. Soal harga, kalau sekarang kalau nilai suatu produk itu ada, orang itu nggak akan memikirkan harga barang tersebut. Soalnya dia merasa butuh. Kayak gitu sih. Oke. Berarti di era sekarang kita lebih mempertimbangkan bagaimana menggiring happiness para pasar kita sehingga nanti harga pun nggak akan berpengaruh kalau kita sudah dapat kunci itu, yaitu happiness ya Mas. Happiness dan suatu produk memiliki value atau nilai. Ya, berarti kalau kita sudah paham bahwa di era disrupsi ini kita harus bisa survive dengan mengikuti kondisi milenial itu ya Mas. Kemudian peluang-peluangnya yang kita bisa masukkan itu mana aja? Peluangnya itu sekarang kan banyak yang istilahnya apa ya, banding-bandingan harga gitu Mas. Banding-bandingan harga. Banding-bandingan harga. Artinya para penjual di sini menawarkan suatu produknya itu semurah-murah mungkin. Dia nggak memikirkan itu. Nah itu banyak sekali. Sekarang amati saja, saya mengamati di satu titik media itu Instagram. Itu banyak yang banding-bandingan harga. Salah satunya itu istilahnya apa ya, kalau banyak sampah gitu. Makanya resikonya ya banyak sampah, produknya sama, harganya dibanding-bandingkan, hanya banding-bandingkan harga itu. Nah itu kita bisa nangkap peluang dari situ. Kita nggak usah memperdulikan banyak penjual atau saingan kita yang apa istilahnya membanding harga, terus kita nanti takut untuk bersaing atau kalah bersaing. Kita nggak usah memperhatikan tersebut, tapi kita memperhatikan value produk kita ini apa buat konsumen nanti. Berarti lebih ke wacana dulu. Boleh ke wacana, boleh ke narasi dan lain sebagainya, boleh ke packaging, terus pokoknya produk kita ini value-nya apa, bermanfaat nggak buat konsumen kita nanti. Nah itu dikaitkan. Lebih menunjukkan sisi manfaat dan keunikan sendiri. Nah, saya juga lihat itu Mas di Instagram ada yang jualan madu kemudian di-endorse oleh seseorang, jutaan orang bahkan tidak punya itu sampai viral kemudian malah laris gitu ya Mas. Ya pokoknya gitu. Pakai cara-cara itu tersebut sekarang mudah. Sekarang semua orang kan bisa mengeksplor dirinya, bisa jadi konten kreator di setiap medianya sendiri. Siapa yang YouTuber yang apa beauty kecantikan tapi mukanya itu nggak sesuai ekspektasi kita? Ricis? Oh, bukan. Saya apa? Keke apa siapa? Keke. Nggak update saya Mas. Nggak update. Keke itu maksudnya ya model percaya diri, kemudian dia itu emang apa ya? Uniknya di sini apa? Muka nggak seperti muka model, tapi kepercayaan dirinya seperti model. Kali ini aku ingin membuat Korean makeup look menggunakan produk-produk yang aku punya sendiri. Waduh, itu juga viral, mengeksplor dirinya. Nah kita milenial sekarang ya harus memanfaatkan itu peluang-peluang tersebut. Nggak usah
nggak usah ada lagi saya nggak punya modal, nggak punya uang. Sekarang kalau punya HP kan semuanya seluruhnya bisa yang penting punya HP ya, kalau hilang berarti nggak punya. Ya, kalau hilang. Curhat ya, curhat itu ya Mas. Oke, Mas Tata sudah menjelaskan banyak bahwasanya kita nggak perlu khawatir apabila kita tidak punya beberapa hal yang sangat mendukung untuk berwirausaha. Iya. Kalau kita sebagai milenials kita bisa survive dengan keadaan yang bisa miliki seperti HP saja ini bisa sangat bermanfaat kalau bisa kita gunakan dengan baik gitu ya. Nah, sahabat Tata, saya pengen menyinggung di bisnis yang sahabat Tata lakukan yaitu warung sahabat. Ya, nah, bisa dijelaskan ke pemirsa biar pemirsa tahu ya warung sahabat itu apa dan pengen memfollow itu gimana caranya gitu. Oh, ya. gitu. Kalau pengen memfollow ya sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Warung siap. sahabat itu apa ya? Warung sahabat ini dulunya adalah cita-cita, istilahnya apa ya? Grundelan di hati saya. Kenapa ini sahabat keresahan ya? Keresahan sahabat-sahabat PMI ini arahnya enggak ke apa? Istilahnya ke wirausahaan dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat ini mikirnya dulu ya kalau berwirausaha itu pemikirannya pragmatis, enggak membangun sistem. Hanya KWU-an, jualan di CFD dan sebagainya itu malah kita capek doang kan. Konvensional. Nah, itu cara-cara apa ya? Ya terlalu instan lah mikirnya kayak gitu. Nah, saya mulai memiliki keresahan tersebut. Nah, akhirnya gimana ini kalau misal kita banyak kan kita SDM kita, sahabat-sahabat kita yang potensial kayak gitu lah. Kita beri ruang atau beri tempat ini di warung sahabat. Kita ajak sama-sama, kita bergerak bersama. Oleh karena itu makanya kenapa tagline warung sahabat ini bergerak bersama. Nah, itu suatu cita-cita yang nantinya kita dapat bergerak bersama untuk meraih tujuan kayak gitu. Tujuan tersebut. Nah, ini baru saya realisasikan pada platform IG kayak gitu aja. Rencana bisa dikembangkan, mungkin kita buat marketplace sendiri, mungkin kita bisa startup sendiri. Kemudian nanti rencananya dekat-dekat ini kita mau branding, istilahnya apa ya, kita memiliki produk sendiri gitu. Kekasan PMI UNES produknya apa, rencana apa, itu rahasia. Stay tune aja, nanti ikuti aja, follow di IG-nya warung sahabat. Kayak gitu. Di bawah ini ya, di bawah ini ada ini nanti. Luar biasa sekali. Yaitu dari warung sahabat, bahwasanya warung sahabat ini merupakan marketplace kedepannya nanti ya. Kedepannya itu untuk merangkul semua produk yang dimiliki oleh sahabat nanti bisa dimasukkan dalam satu tempat, satu pintu, kemudian kita bisa langsung share produk itu kepada PMI jaringan lebih luas di masyarakat ini. Iya, seperti itu. Langsung saja saya pengen dengar closing statement dari sahabat Tata ya. Nanti sebagai pentingnya kita PMI selain bergerak di sosial, kalau tanpa uang ya nggak bisa bergerak ya. Ya langsung saja Tata closing statement. Closing statementnya ya, ini entah apa ya, saya kepikiran gitu. Ada banyak kegilaan ide-ide yang ada di kepala kita, tapi kita untuk melangkah itu agak susah. Untuk melangkah itu berpikir 1000 ulang atau berpikir 1000 kali kayak gitu ya Mas. Nah, itu kalau dari saya itu apa ya, kata-kata motivasi nih ya, maksudnya kok salah kata-kata, habiskan kegilaan kalian semuanya. Kegilaan kalian ini habiskan semua di masa muda, nanti kalian tua, kalian akan waras. Kayak gitu. Oke, baik sekali. Closing statement dari sahabat Tata bahwasanya ketika kita muda, habiskan sisa-sisa gila kita sampai tidak tersisa, hingga masa tua kita tidak menyesal karena gilanya sudah habis, tinggal sisanya waras gitu ya. Siap. Terima kasih sahabat pemirsa, kita sudah berakhir di segmen kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai detik ini, dan sahabat Tata saya ucapkan terima kasih sudah menemani kembali Mas di dialog kali ini. Ya, siap. Semoga bermanfaat. Ya. Oke, tetap menonton YouTube PMI segmen Dialog Kader, dan mari kita ngobrol bersama. Amin.